Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herni Suryaneza, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Cirebon dari SMP Negeri 1 Tengah Tani. Baiklah, di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 yang berjudul Memenuhi Kebutuhan Belajar Murid Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense yang dibuat oleh guru berorientasi kepada kebutuhan murid. Mari kita kenali pembelajaran diferensiasi lebih dekat dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar murid atau readiness menurut The Equalizer itu mencakup 6 hal. Yang pertama, bersifat mendasar atau bersifat transformatif. Yang kedua, bersifat konkret atau abstrak. Yang ketiga, bersifat sederhana atau kompleks. Yang keempat, terstruktur atau open-ended. Yang kelima, tergantung dependen atau mandiri independen. Yang keenam, lambat atau cepat. The Equalizer Perspective Continuum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid, informasi tentang apakah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki saat ini sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Dua, minat siswa. Minat siswa mencakup beberapa hal. Yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Yang keempat, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Minat dapat dilihat dalam 2 perspektif. Yang pertama, minat situasional, yaitu keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami. Contoh, seorang siswa yang bercita-cita menjadi guru kimia akibat kesukaannya belajar dengan guru kimia tersebut. Yang kedua, minat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Inilah yang disebut dengan minat individu. Jadi, bisa disimpulkan, minat siswa adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan tempat murid berada, suhu, tingkat. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, gaya belajar. Nah, untuk gaya belajar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, visual, yaitu dengan cara melihat seperti gambar atau PPT. Yang kedua, auditory, dengan mendengar, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat, penjelasan guru,
serta mendengarkan musik. Yang ketiga, kinestetik, yaitu belajar sambil melakukan, misalnya bergerak. Yang terakhir, multi-intelligence. 3 strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah konten. Materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum, di mana di sini murid mampu membedakan pengorganisasian, membedakan format penyampaian. Yang kedua, proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten. Yang ketiga, produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Berdasarkan pemetaan kebutuhan murid, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama dengan mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki murid. Yang ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap saat ini. Yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua. Yang kelima, mengamati murid ketika menyelesaikan tugas. Yang keenam, bertanya dan mendiskusikan permasalahan murid dengan. Yang ketujuh, membaca rapor dari kelas sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya, serta melihat pencapaian sebelumnya. Yang kedelapan, berbicara dengan guru-guru sebelumnya. Dan yang kesembilan, melakukan survei. Nah, keterkaitan modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya yang telah saya pelajari, yaitu saya kaitkan yang pertama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan bahwa guru diibaratkan seorang petani dan murid adalah benihnya. Seorang petani tugasnya merawat dan menjaga benih-benih itu. Tentu saja benih yang tumbuh itu berbeda-beda dalam perkembangannya dan juga berbeda jenisnya. Misalkan untuk merawat benih jagung tentu saja akan berbeda dengan merawat benih padi. Seorang petani harus memberikan perawatannya sesuai dengan kebutuhan benih-benih yang berbeda tadi sampai semuanya berbuah. Kemudian keterkaitan antara pembelajaran modul 2.1 dengan bermuara kepada hasil akhir, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana 6 ciri pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Seorang guru harus mempunyai sebuah visi yang jelas. Visi yang berpihak pada murid. Visi yang terukur dan realistis sesuai dengan kondisi dan lingkungan masing-masing. Melangkah sedikit demi sedikit dan konsisten dilakukan lebih baik daripada berlari namun terus terhenti. Demikianlah pemaparan modul 2.1, tugas koneksi antar materi saya. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.